Mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus Capres Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan menerima gratifikasi. Menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi tersebut terjadi di Bank BPD Jawa Tengah yang melibatkan Ganjar dan seorang direktur utama Bank Jateng. Ke KPK karena dugaan masuk ke dalam aliran dana korupsi di Bank Jateng. Dan kembali lagi bersama kita, ketegasan Pak Presiden Prabowo Subianto benar-benar luar biasa dalam menangani kasus korupsi. Sudah tidak perlu dijelaskan lagi, statement-statementnya sangat-sangat menggelegar dan membuat cut para pelaku korupsi di Indonesia yang sudah tersentuh hukum, baik yang belum tersentuh hukum, karena memang dalam waktu dekat akan ada pemberantasan koruptor secara massal, dan dalam waktu dekat juga itu akan diseret oleh KPK, diseret paksa, dan ini merupakan statement dan pembuktian dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Lalu bagaimana Pak Prabowo menangani kasus korupsi di Indonesia yang memang kalau kata sebagian orang sudah sangat-sangat akut? Pak Prabowo bahkan pernah curhat pada saat dirinya menginginkan Indonesia yang bebas dari korupsi, beliau malah ditertawakan. Dan Pak Prabowo cukup miris pada saat itu karena melihat negara yang ia pimpin seolah telah memaklumi dan seolah telah menganggap korupsi itu makanan sehari-hari. Padahal korupsi itu adalah penghambat kemajuan terbesar suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Lalu kini muncul kembali skandal-skandal yang sangat-sangat luar biasa pelik. Usai Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka dan mengajukan pra-peradilan, kemudian pra-peradilannya tidak diterima, Hasto otomatis tetap menjadi tersangka. Dan belum habis kasus Hasto, kini ada skandal Bank Jateng yang disinyalir lagi-lagi Ganjar Pranowo ikut terlibat di dalamnya. Bahkan KPK sudah menerima laporan terkait hal tersebut. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah benar-benar Pak Prabowo dan tim jajaran hukum harus mengusut skandal-skandal korupsi yang memang disinyalir pelakunya belum tertangkap sepenuhnya dan masih berkeliaran di panggung politik tanah air? Bagaimana nih pendapatnya? Apakah perlu diusut kembali atau justru sudah stop saja Pak Prabowo? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang ini sudah 4 tersangka kasus Bank Jateng. Di mana tanggung jawab gubernur? 4 tersangka kasus Bank Jateng yang dugaan kerugian negaranya 235 miliar. Nanti kalau rapat dengan Jaksa Agung, saya juga akan tanyakan itu. Tersangka itu bagaimana ininya. Dan itu yang periksa Kejagung, bukan Kejati Jateng. Langsung diambil alih oleh Kejagung. Nah itu yang kita harus lihat. Nah, soal-soal seperti itulah yang harus kita sampaikan. Saya berharap kita ini jangan salah mencari pemimpin. Kita jangan salah mencari pemimpin. Kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital, jadi rekam jejaknya bisa kita ketahui. Justru karena era digital. Sebentar. Kan itu, nah nanti silakan dijawab satu persatu. Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK karena dugaan masuk ke dalam aliran dana korupsi di Bank Jateng beserta para direksi lainnya. Dan dugaan korupsi ini, yang mana bentuknya adalah sebuah cashback, dan ini adalah gratifikasi terhadap pejabat publik yang melanggar undang-undang. Beredar berita menggemparkan karena baru-baru ini Ganjar Pranowo dilaporkan oleh Indonesian Police Watch atau disingkat dengan IPW yang melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Padahal saat ini Ganjar Pranowo masih berstatus sebagai capres di 2024. Menurut keterangan dari IPW, mereka melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi atau suap yang diterima oleh direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungjawaban kredit kepada para kreditur di Bank Jateng. Nah, dari hal itulah muncul yang namanya cashback sebesar 16% dari premi asuransi. Dan IPW menyebutkan 16% itu dialokasikan alias dibagi-bagi ke sejumlah pihak. 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah, dan yang 5,5% tersebut diberikan kepada para pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP. Dan ternyata korupsi ini terjadi dalam rentang waktu 2014 sampai 2023, yang mana nilai korupsinya sangat fantastis, yakni mencapai 100 miliar rupiah. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut karena melibatkan berbagai macam pihak. Bersama mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus Capres Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan menerima gratifikasi. Tak tanggung-tanggung, Ganjar diduga menerima gratifikasi senilai 100 miliar rupiah. Laporan tersebut dilayangkan oleh Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK pada Selasa pagi. Ketua IPW Sugeng Santoso menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi tersebut terjadi di Bank BPD Jawa Tengah
yang melibatkan Ganjar dan seorang direktur utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno. Menurut IPW, dana gratifikasi tersebut berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungjaminan kredit di Bank BPD Jawa Tengah. Uang yang diterima disebut sebesar 16% dari nilai premi. Dalam laporannya ke KPK, Sugeng menyebut nilai 16% atau yang kemudian disebut sebagai cashback 16% itu dialokasikan ke 3 pihak. 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala daerah. Salah satunya diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP. Masih dalam laporan itu diduga penerimaan uang berlangsung dari 2014 hingga 2023 dengan dana yang sudah diterima Ganjar ditaksir mencapai 100 miliar rupiah. Sementara itu, juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menyatakan KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut dan memanggil IPW sebagai pelapor. Kami cek memang betul ada laporan pengaduan dimaksud diterima oleh KPK dan tentu berikutnya kami segera tindaklanjuti dengan melakukan verifikasi telahan gitu ya. Tentu koordinasi lanjutan dengan pelapor juga pasti akan dilakukan. Atas tuduhan tersebut, Ganjar membantah telah menerima pemberian atau gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan tidak akan ada unsur politis dalam pengusutan laporan dugaan penerimaan gratifikasi Bank Jateng yang menyeret calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Pasalnya, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencurigai ini bagian daripada politisasi. KPK, tegas dia lagi, bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Bawahannya pun dipastikan tidak mengurusi warna partai dalam aduan tersebut. Laporan itu kini ditelaah di bagian pengaduan masyarakat. KPK bakal membuka penyelidikan jika bukti dalam aduan tersebut dinilai cukup. Sementara itu, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dan mendiskusikan laporan tersebut kepada Ganjar Pranowo itu. Roni bilang, TPN semestinya tidak mengurusi hal-hal yang berada di luar pemilu dan pilpres. Namun demikian, pihaknya akan membantu Ganjar karena laporan itu menyeret nama Ganjar. Kinerja Ganjar selama 2 periode memimpin Jawa Tengah tak terbilang moncer atau bisa disebut gagal. Hal ini lantaran nama Ganjar sering dikaitkan dengan beberapa isu kontroversi. Salah satunya saat menghadapi penolakan warga terhadap izin pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang. Ganjar dianggap tak menghiraukan putusan pengadilan yang meminta untuk melakukan pembatalan pemberian izin. Padahal penolakan warga ini didasari karena pembangunan pabrik semen dan aktivitas di dalamnya dianggap dapat merusak ekosistem. Tak hanya itu, Ganjar juga disoroti soal pemberian izin pembangunan proyek tambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo. Aparat keamanan dikerahkan dalam proyek Wadas ini, sehingga pada Februari 2022, sekitar 64 warga Desa Wadas ditangkap polisi, namun tak lama dibebaskan kembali. Rapor merah juga dicatat Ganjar ketika tingkat ketimpangan antara si kaya dan miskin di Jateng meningkat secara drastis. Menyerahkan semua kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Soal impor gula yang melibatkan salah satunya sampai ditahan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Ini ramai juga karena dianggap Tom Lembong kasus korupsi. Sementara baik dari tadi Anies Baswedan, ia mengklarifikasi bahwa rekannya namanya Tom Lembong ini integritasnya sangat tinggi. Lain tamatannya pun dari Harvard University. Dan kemudian juga beredar juga kabar bahwa dia itu punya rumah aja tidak gitu. Jadi sebagai seorang bekas menteri sampai tidak ada punya rumah segala, agak mencengangkan ketika Kejaksaan Agung jadikan dia tersangka dalam kasus pemberian izin impor gula. Mungkin Pak Kapuspen bisa mengkonfirmasi kronologis kasus gula ini, kenapa sampai akhirnya melibatkan Tom Lembong. Dan apalagi impor gula ini kan tidak hanya zaman Tom Lembong.
semua Menteri Perdagangan yang sejak Presiden Jokowi juga impor gula sampai sekarang. Mungkin Pak Puspen bisa cerita sedikit. Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bang Karni yang saya hormati, Bapak sekalian, para narasumber dan pemirsa setia dari Indonesia Lawyers Club ya, yang saya banggakan. Bang Karni, saya mau sampaikan begini, karena ini terkait soal peristiwa yang kemarin dulu, ya kan? Nah, ini supaya tidak bias juga ya, bahwa tidak ada politisasi di dalam penanganan perkara ini. Itu penegasan ya, jadi supaya jelas tidak ada politisasi di situ. Yang kedua, bahwa sesungguhnya kami sudah menangani perkara ini sejak Oktober tahun 2023. Nah, jadi kalau kita runut berarti penyidikan di Oktober 2023, kemudian ada penyelidikan sebelumnya, dan tentu ada laporan pengaduan masyarakat ya, jadi dikaji, kemudian diselidiki, diekspos, dan ada SOP, ada beberapa tahapan-tahapan yang terus dilakukan sampai menyatakan bahwa perkara ini layak untuk ditingkatkan ke penyidikan. Nah, secara singkat bisa kami sampaikan bahwa terkait dengan kedua tersangka yang sudah kita lakukan penahanan kemarin ya, bahwa di tahun 2015 itu pemerintah berkesimpulan kita surplus gula. Oleh karenanya tidak perlu harus melakukan importasi gula. Itu dulu. Ya, jadi kita surplus, oleh karenanya tidak perlu melakukan importasi. Tetapi tersangka TTL ini justru memberikan persetujuan terhadap importasi gula kristal mentah ya, itu sampai 105.000 ton kepada salah satu perusahaan namanya PT AP. Nah, seharusnya dalam pemberian persetujuan importasi ini juga harus mempertimbangkan rekomendasi dari instansi terkait, dan itu tidak dilakukan. Di 2016 bahwa memang pemerintah menyatakan ada kebutuhan sekitar 200.000 ton gula mentah tadi. Nah, oleh karenanya di 2016 dalam rangka menjaga stabilisasi harga gula dan stok gula nasional, tersangka TTL ini juga memberikan persetujuan untuk melakukan importasi sebanyak 300.000 ton. Dan di sini ada kerjasama PPI, ya, PPI yang menggandeng bekerjasama dengan setidaknya 8 perusahaan swasta. Nah, seharusnya core bisnisnya dari perusahaan swasta ini tidak dalam konteks penyediaan gula kristal putih, tetapi bersifat rafinasi. Nah, kalau mau melakukan importasi terhadap gula kristal putih, itu harus BUMN langsung yang melakukan itu. Jadi tidak boleh swasta. Dan yang paling kita lihat di dalam perbuatan ini, seolah-olah PPI ini sebagai BUMN seolah-olah membeli gula ini, yang ternyata ini sudah dipasarkan oleh para terafiliasi dari perusahaan-perusahaan swasta ini dengan head yang di atas harga eceran tertinggi. Jadi kalau headnya itu 13.000, dia jual 16.000 per kilo. Jadi kalau kita melihat ini adalah satu modus ya, jadi membuat satu kebijakan yang pada akhirnya bisa merugikan keuangan negara. Nah, sampai pada kesimpulan bahwa setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik, bahwa ditemukan bukti permulaan yang cukup ya, bahwa kedua tersangka ini ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Itu saya kira
cerita singkatnya soal yang kemarin. Tidak ada. Saya tadi sudah tegaskan tidak ada politisasi hukum di sini. Ini murni penegakan hukum, bahwa kita menemukan unsur tindak pidana di situ. Nah, ini kita tangani. Baik, walaupun tadi ada macam pembelaan lah dari Anies Baswedan. Ini orang integritasnya dia tahu sendiri kan lurus. Dan kemudian juga ada kabar dia belum punya rumah. Itu agak menyedihkan juga kalau, tapi tadi lebih banyak saya lihat prosedur impor itu agak benar. Terpenuhi, ya tidak benar. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan. Akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindas ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi